Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma, CGP Angkatan Pertama dari SMP Negeri 2 Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung baik, namun mengajarkan mereka yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi yang lebih penting adalah mengajarkan norma-norma sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Filosofi Fatrap, Triloka, KHD, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtolodo. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Dan yang ketiga adalah Tuturi. Ing Ngarso Sungtolodo artinya di depan memberi teladan. Jadi kita sebagai guru harus dapat memberi teladan yang baik ke peserta didik maupun di lingkungan sekolah. Ing Madya Mangunkarsa yang artinya di tengah membangun semangat. Jadi guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan untuk menumbuhkan kemauan dan semangat peserta didik. Tuturi Handayani yang artinya dari belakang memberi dukungan. Jadi guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan untuk mendukung peserta didik, baik dukungan fisik maupun dukungan moral. Pernahkah Bapak Ibu calon guru penggerak menghadapi dilema etika atau bujukan moral sebagai pemimpin pembelajaran? Apa perbedaan dilema etika dan bujukan moral? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tapi bertentangan. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Disinilah diperlukan nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kemauan diri untuk terus belajar secara mandiri, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan selalu mencoba berinovasi, merenung dan merefleksikan setiap langkah yang dilewati akan menjadi bekal diri untuk mencapai keberpihakan pada murid. Proses coaching membantu kita dalam pengambilan keputusan atau mencari solusi atas permasalahan. Proses coaching menunjukkan kita langkah aksi yang diambil sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman dalam mencapai arah dan tujuan pembelajaran. Berikut 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang tak kalah pentingnya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kesulitan yang sering terjadi adalah ketika kita menghadapi situasi dilema etika. Akan ada nilai-nilai yang saling bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Paradigma yang sering terjadi adalah
individu melawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat dapat memerdekakan murid, karena dengan keputusan yang tepat dapat tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pengambilan keputusan yang tepat juga dapat mempengaruhi masa depan murid, karena kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran pada modul ini kita dapat mempertimbangkan dalam mengambil keputusan dan dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan. Demikianlah koneksi materi modul 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.